Pengertian lompat tinggi. Lompat tinggi merupakan olahraga yang menguji keterampilan melompat dan melewati mistar. Olahraga ini adalah salah satu cabang olahraga atletik. Lompat tinggi merupakan olahraga yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan atlet untuk melompat. Tujuan dari lompat tinggi adalah untuk menghasilkan lompatan setinggi-tingginya, melewati dan tanpa menjatuhkan mistar dengan berbagai gaya. Gaya dalam lompat tinggi. Lompat tinggi gaya straddle. Gaya straddle pertama kali digunakan oleh Carlos Dumas. Dalam melakukan gaya straddle, posisi badan jumper waktu di atas mistar ialah dengan gaya tengkurap, serta ketika turun menyegarkan kaki untuk diposisikan lurus ke bawah, guna memperoleh lompatan yang tinggi. Otot perut juga diperlakukan guna mengangkat tubuh pada waktu melayang di udara. 2. Lompat tinggi gaya gunting. Terdapat dua gaya gunting dalam olahraga lompat tinggi, yakni gaya gunting klasik yang lalu disempurnakan oleh Michel Sweeney. Pada gaya gunting klasik, lompatan dilakukan dengan cara memakai gaya jongkok, yang dimana tubuh diposisikan menghadap mistar. Sementara Sweeney meralat sedikit dari gaya yang telah ada, yakni awalan dilakukan dengan tubuh memposisikan badan di samping mistar, sehingga posisi tubuh miring atau sejajar dengan mistar. Ketiga, lompat tinggi gaya guling sisi. Gaya guling sisi juga dikenal dengan sebutan gaya western roll. Dan untuk melakukannya, diawali dari sisi samping mistar, lalu setelah tubuh terangkat ke atas dengan posisi telentang, serta telah mencapai mistar, tubuh kembali dimiringkan ke sisi lain, tolakan guna untuk melakukan pendaratan. Tetapi, saat melakukan gaya guling sisi, kepala terletak lebih rendah daripada pinggul. Serta gaya ini juga sempat dilarang dalam perlombaan lompat tinggi. 3. Lompat tinggi gaya flop. Gaya flop juga dikenal sebagai gaya Fosbury flop. Gaya ini diciptakan oleh warga Amerika yang bernama Dick Ricord Sofbury. Gaya flop merupakan gaya yang cukup sulit untuk dilakukan oleh seseorang pemula. Sebab, untuk melakukan lompatan, tubuh harus membelakangi mistar dan diikuti dengan melewati mistar menggunakan punggung. Sehingga gaya ini menyerupai gaya salto, namun dengan terbalik serta menggunakan punggung sebagai tumpuan pada saat melewati mistar. Lapangan lompat tinggi. Lapangan lompat tinggi dibagi menjadi 6 macam, yaitu jalur awalan, daerah tolakan, mistar serta penyenggaraan, dan matras untuk mendarat. Perhatikan penjelasan di bawah. 1. Area atau jalur awalan bentuknya menyerupai bujur sangkar atau setengah lingkaran yang memiliki jarak dari tepi ke tepi pusat sejauh 15 meter. Kedua, daerah tolakan berada di sekitar depan dan bawah mistar. Area tolakan harus dibuat sedatar mungkin, bersih, serta tidak licin. Ketiga, mistar dibuat dengan panjang sekitar 3,98 sampai 4,02 meter dan berat maksimal 2 kg. Disangga dengan menggunakan penyangga mistar yang diletakkan secara bersejajar dengan jarak yang sama dengan panjang mistar. Keempat, mistar ditopang dengan menggunakan penopang mistar yang ada pada masing-masing tiang penyangga. Ukuran dari penopang mistar yakni 4 x 6 cm. 5. Tempat pendaratan atau matras berukuran 3 x 5 meter yang terbuat dari bahan busa dengan ketebalan 60 cm. Serta bagian atasnya ditutup kembali dengan menggunakan matras dengan ketebalan 10-20 cm. Teknik awalan. Berikut langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan awalan pada lompat tinggi. 1. Run up. Diawali dengan garis lurus, kemudian menikung sebelum take off.
dengan bagian terbesar tikungan. Biasanya terjadi 5 langkah sebelum take off. 2. Berlari dengan 4-8 langkah ketika melewati garis lurus dan 5 langkah ketika melewati lintasan menikung. 3. Posisi tubuh dimiringkan ke depan pada awal run up dan mempercepat gerakan ketika berlari ke arah palang. Keempat, pada bagian run up menikung, posisi tubuh dimiringkan ke arah tengah dalam tikungan, kemudian diluruskan kembali saat take off. Kelima, tambahlah kecepatan lari awalan dengan langkah penuh kekuatan. Berikan dorongan yang kuat pada langkah menjelang fase bertolak. Teknik bertolak. Tolakan menjadi langkah awal untuk tubuh melewati palang. Berikut langkah-langkah dalam melakukan tolakan pada lompat tinggi. 1. Menentukan titik take off kira-kira 1 panjang tangan dari palang. 2. Mulailah dengan merapatkan kaki, kemudian atlet mengukur kira-kira 3 langkah berlari dari titik take off pada sudut 35 derajat hingga 40 derajat dari palang. Sudut ini memungkinkan atlet untuk berputar ke belakang untuk melompati palang, sehingga disebut run up menikung. 3. Pelompat yang mendekati dari kiri memulai run up dengan kaki kanan dan take off dengan kaki kanan. 4. Menggunakan lompatan yang kuat untuk melangkah ke atas. 5. Menggerakkan paha kaki yang memimpin atau kiri ke atas hingga posisi horizontal. 6. Menahan kepala tetap tinggi dan badan tetap lurus. 7. Mengayunkan tangan untuk membantu melompat ke atas. Mengayunkan teknik melewati mistar atau palang. Berikut tahapan melakukan latihan melewati palang penghalang lompat tinggi. 1. Setelah bertolak, kaki bebas tetap dijaga dalam posisi horizontal, sedangkan kaki yang bertolak tetap dalam posisi lurus. 2. Lengan kiri digerakkan mendahului melewati palang penghalang. 3. Pinggang diangkat lebih tinggi dan bergerak melewati palang. 4. Ketika pinggang sudah melewati mistar, maka kepala ditarik ke dada dan kaki diluruskan. Teknik pendaratan. Posisi tubuh di atas matras setelah pendaratan pada lompat tinggi gaya flop berbeda dengan gaya straddle. Berikut cara melakukan pendaratan gaya flop. 1. Setelah melakukan lompatan ke belakang, kemudian mendarat dengan punggung lurus di atas matras. Caranya, dengan mengangkat pinggul ke atas pada saat melompat sehingga tubuh mendarat datar di atas matras. 2. Melebarkan tangan untuk menepis pendaratan.